jemaat yang dikasih Tuhan, shalom. Kita bersyukur kita kembali dapat bersama-sama beribadah di pagi yang indah ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Sambil menyebut pemimpin ibadah, saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri. Kita melakukan LKPI nomor 14 dalam puji Yesus. Jemaat masih tetap berdiri, kita habiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera dari Allah, yaitu Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah telah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang tinggal sesuai dengan rencana Tuhan Allah. Jemaat masih tetap berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Kita sambut dengan menyanyi dari LKPI nomor 111. Oh
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita menyanyi dari NKBI nomor 121. Marilah kita mengaku pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Yesus. Kita ulangi. Aku percaya kepada Allah Bapa dan bumi, dan dari Yesus anaknya yang Tuhan, yang dari Roh Kudus lahir dari darah Maria, yang menderita seorang dan disalibkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga keluar dari dalam orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan yang terdapat di dalam Roma 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita akan berdoa umum saat ini. Dan kita juga akan mendoakan bagi saudara-saudari kita, adik-adik, bahkan kita juga akan berkumpul dengan orang yang sakit.
Syukur atas berkat Tuhan, adik Mikael Sendel, pemuda Fabio Sero, keluarga Kasenang Melendo, keluarga Mendong Lewan, keluarga NN, pemuda NN. Bersyukur hari ulang tahun Bapak Swingli Sumangkut yang ke-25 tahun, Bapak John Lapot yang ke-59 tahun, Saudari Marcela Ponto yang ke-20 tahun, adik NN yang ke-9 tahun. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami menghampiri tahta anugerah-Mu, seraya menaikkan pujian dan syukur atas segala berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tiba saatnya kami untuk seputar firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami akan bacakan dan berikan kekuatan kami kepada kami, agar senantiasa kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat masyarakat-Mu yang ada saat ini. Kiranya Tuhan kasihanilah kami, berkatilah kami ya Tuhan di dalam setiap hal, rencana, cita-cita dan harapan keluarga kami, masing-masing saudara-saudari kami. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang sudah mempersembahkan syukur karena memperoleh berkat dari Tuhan. Tapi juga ya Tuhan bagi mereka yang bersyukur karena ulang tahun mereka, Tuhan sempurnakan syukur ulang tahun mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sakit di rumah mereka masing-masing maupun yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan tolong mereka, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu ada di setiap saat dan ketika untuk menolong dan menopang kami masing-masing kami keluarga. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami di hari ini, di mana Engkau telah memberikan kami kesehatan bahkan kekuatan, kesempatan yang Engkau anugerahkan di pagi hari ini, sehingga kami boleh berhimpun di rumah-Mu yang suci kudus untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, sebentar lagi kami ya Tuhan akan membaca firman Tuhan, bahkan merenungkan isi firman Tuhan. Kiranya Engkau berikan tempat yang baik di dalam hati dan pikiran kami, agar setelah kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami akan memperoleh kuasa Roh Kudus-Mu yang kami akan pakai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa bekal yang ada di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi Gemiber bersinode yang ke-70. Kiranya Tuhan akan sertai terus-menerus kami, sehingga pada hari-harinya kami akan laksanakan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan jemaat Gemiber bersinode yang ke-70 akan semakin dewasa dalam iman. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang saat ini dirundung dengan pergumulan COVID-19. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai bangsa dan negara kami, tapi juga dunia ini, dikarenakan dengan penyakit COVID-19 sehingga kami tidak dapat beraktivitas berluasannya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memulihkan bangsa dan negara kami, tapi juga dunia ini. Bapa bekal yang ada di dalam surga, inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami yang kami hanya alaskan di dalam Anak Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran 17 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-16. Keluaran 17 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-16. Bunyinya demikian. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang batu hitam, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan jadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka benarlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah kepada telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan nama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah puji-pujianmu. Ia berkata, "Tangan di atas puji-pujian Tuhan. Tuhan berpegang melawan Amalek turun-temurun." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca bahkan mendengarkan itu serta memperlakukan di dalam kehidupan. Terpujilah nama Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita sama-sama merenungkan pembacaan firman Tuhan yang baru kita selesaikan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sejarah perjalanan umat Israel sesudah keluar dari tanah Mesir dengan penyertaan Tuhan bukan berarti mereka langsung menikmati kehidupan yang aman dan nyaman. Tetapi mereka juga ternyata diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, yaitu peperangan. Seperti yang dikisahkan dalam perikop saat ini, peperangan antara orang Israel dengan orang Amalek adalah perang Israel yang pertama sejak Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Perjalanan pengembaraan mereka di padang gurun sebagai bangsa yang merdeka baru saja dimulai ketika orang Amalek menyerang bagian-bagian yang paling lemah dari rombongan mereka. Sebagai bangsa dengan latar belakang mantan budak atau sebagai bangsa
ini bukanlah peperangan yang seimbang karena pengalaman di medan perang mereka masih sangat kuat. Secara psikis, keadaan ini membuat orang Israel menjadi pesimis untuk memenangkan peperangan ini. Sebab bukan hal yang mustahil jika mereka kalah, maka mereka akan kembali menjadi budak atau menjadi tawanan orang Amalek. Musa yang menjadi pemimpin bangsa Israel terus mengambil keputusan dan strategi menghadapi keadaan tersebut. Ada dua hal yang dilakukan oleh Musa, yaitu yang pertama, menyuruh Yosua untuk memilih orang-orang yang akan berperang, dan yang kedua, Musa membawa tongkat Allah dan naik ke puncak bukit bersama Harun dan Hur untuk mengamati pertempuran itu. Tangan yang memegang tongkat adalah tanda peperangan itu. Selama tangannya terangkat, maka orang Israel menang. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, maka orang Amalek akan lebih kuat daripada orang Israel. Sehingga Harun dan Hur mengambil tindakan, yaitu mengambil sebuah batu menjadi tempat duduk untuk Musa, dan mereka menopang kedua telapak tangan Musa, seorang masing-masing di sebelah sisi, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Maka menanglah orang Israel berperang melawan orang Amalek. Sebagai tanda kemenangan atas orang Amalek, Musa mendirikan sebuah mezbah sebagai peringatan bahwa Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perikop bacaan ini menunjukkan kepada kita bagaimana caranya memenangkan perjuangan hidup yang pantang menyerah. Ketika kehidupan kita diperhadapkan pada situasi yang sulit, yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan harapan. Keadaan sulit dalam kehidupan dapat diumpamakan sebagai perang dalam hidup ini. Memang adalah tujuan yang harus diusahakan sebagai akhir dari perang itu. Sebagai umat Tuhan, apakah yang harus dilakukan supaya setiap keputusan dan jalan keluar yang kita pilih dan putuskan memang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, karena memang yang sesungguhnya adalah kemenangan di dalam Tuhan, di mana kehendaknya yang berlaku atas diri kita. Yang pertama, Tuhan adalah sumber dan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang menurut kita tidak baik dan tidak diinginkan, maka carilah Tuhan terlebih dahulu. Dan lihatlah Tuhan dengan caranya akan memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kedua, ketaatan dan kepatuhan adalah merupakan cara kita untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan bagi kehidupan kita. Hanya taat dan patuh kepada Allah yang menjadi Tuhan kita, melakukan apa yang difirmankannya, maka pilihan dan keputusan yang diambil
tidak akan menyimpang dari apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memberikan kepada kita masing-masing talenta, terlebih atau apapun yang berguna untuk menolong dalam kehidupan ini. Pergunakanlah itu sebagai senjata untuk mendatangkan kemenangan. Tongkat Musa adalah tongkat gembala yang terbuat dari kayu biasa. Tetapi tangan Tuhan terancung memegang tongkat adalah merupakan tanda kuasa Tuhan yang ajaib. Sehingga setiap kali Musa menggunakan tongkat itu, maka Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa. Maka apapun yang ada pada diri kita, walaupun menurut orang lain itu biasa, tetapi jika digunakan untuk kebaikan, maka niscaya Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Keempat, dalam kehidupan ini bisa saja kita menjadi lelah dengan berbagai hal yang dihadapi dan dijalani. Pada saat orang Israel berperang melawan orang Amalek, Musa pernah merasa penat karena mengangkat terus tangannya. Tetapi Harun dan Hur menopang tangan Musa sehingga tetap terangkat sampai matahari terbenam dan akhirnya perang itu selesai. Di sekeliling kita, apapun dalam keadaan kita, dalam pelayanan kita, pasti ada orang-orang yang menopang saat kita mengalami kesulitan. Mereka juga disediakan oleh Tuhan sebagai bukti penyertaannya bagi kita. Yang kelima, kebergantungan kita kepada Tuhan menjadi cara Tuhan untuk mengajar orang lain percaya kepadanya. Pada waktu Tuhan menyuruh Musa mencatat peristiwa ini dalam sebuah kitab dan membacakannya kepada Yosua, adalah merupakan persiapan bagi Yosua kelak bahwa kemenangan atas orang Amalek merupakan campur tangan Tuhan. Bukan kemenangan dengan pasukan yang besar atau pasukan yang hebat, tetapi dengan kuasa Tuhan. Demikian pun dalam iman, maka sebagai orang yang percaya, kita harus selalu menjadi saksi Tuhan dalam segala hal, sehingga banyak akan melihat kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kemenangan yang dicapai adalah tujuan merupakan jaminan bagi umat pada waktu itu bahwa Tuhan selalu menolong dan menyertai kita, sehingga mereka tidak takut dan cemas untuk melanjutkan perjalanan pengembaraan mereka menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Pernyataan ini berlaku bukan untuk mereka pada saat itu, tetapi bagi anak cucu mereka turun-temurun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama sebagai satu persekutuan kita harus percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada peperangan yang sukar. Iman yang terus bersaksi dan menyaksikan perbuatan Tuhan selalu bersandar pada firman Tuhan. Setiap halaman kitab suci yang kita baca sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita boleh baca dalam Roma 8
ayat 28. Semangat yang pantang menyerah terus berkorban dalam hati kita untuk selalu memuliakan Tuhan, sehingga mezbah Tuhan terus didirikan lewat pujian, doa, dan penyembahan. Karena Tuhan sendirilah yang menjadi penolong dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Saat ini diberikan kesempatan kepada puji-pujian yang diatur oleh Injil. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan Allah. Sementara persembahan dijalankan diiringi oleh Boris. Kita bersama-sama mendoakan persembahan Tuhan hari ini. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal dalam kebenaran kami mohon kuduskanlah persembahan syukur umat ini
yang telah menerima dalam hati. Kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan gereja demi hormat dan kemuliaan nama. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita melakukan dari NKPI nomor 191. Marilah kita bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa. Mari. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang berkerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita menceritakan warga jemaat diserahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kita lagi boleh ada dalam satu persekutuan di hari kudus ini, dan kita percaya Tuhan telah memberkati kita semua. Dan saat ini kami selaku badan bekerja menjadi jemaat menyampaikan terima kasih buat kali kita dengan dua pengindak mundur dari yang telah memilih ibadah kita di pagi hari ini. Kita percaya Tuhan yang adalah sumber segala berkat akan memberkati hamba-Nya dalam tugas pelayanan, tapi juga memberkati kehidupan keluarga yang ada. Sekali lagi disampaikan terima kasih Tuhan memberkati juga Kantorian Polis yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, diberkati oleh Tuhan, juga seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini. Disampaikan ibadah minggu tanggal 28 Juli 2020, ibadah jam 9 pagi, jemaat Kolong Ganjil. Jadi ibadah minggu tanggal 28 Juli 2020, ibadah jam 9 pagi, jemaat Kolong Ganjil, dan
untuk petugas persembahan ibadah pagi kolom 3 dan petugas persembahan ibadah sore kolom 4. Dan setelah ibadah ini, ibadah anak sekolah minggu melalui siaran live. Dan saat ini setoran keuangan yang masuk kolom 6 persembahan Rp675.000, tanggung jawab Rp30.000, kolom 10 Rp309.000. Persekutuan wanita itu kolom 10 persembahan Rp135.000, tanggung jawab Rp30.000. Topangan 5.000 per kakak, kolom 6 Rp50.000. Ibadah syukur HUT ke-9 tahun Adi Gordon Lengkong Rp100.000. Ibadah syukur HUT Saudari Marcela Ponto Rp261.000. Ibadah syukur HUT pada keluarga Laut Raung Rp135.000. Dan sampul-sampul syukur yang masuk saat ini, syukur atas berkat Tuhan dari Adi Ikayo Sembel Rp50.000. Syukur atas berkat Tuhan dari pemuda Fabian Zero, topangan untuk pendeta Rp100.000, untuk pelayanan Rp50.000. Syukur atas penyertaan Tuhan dari keluarga Kasenam Lendo, topangan untuk pendeta Dekumayas Rp100.000, pelayanan Rp100.000, diakonia Rp100.000. Syukur dari keluarga Kemendong Dewan, topangan untuk Kadin Rp100.000, topangan untuk pendeta Dekumayas Rp100.000, pembangunan Rp50.000. Syukur dari keluarga Semangkut Mongkar HUT ke-25 tahun Singli Semangkut tanggal 13 Juni 2020, topangan untuk pendeta Dekumayas Rp100.000. Syukur HUT ke-59 tahun 16 Juni 2020, Bapak Don Albert, untuk pelayanan Rp100.000, untuk keluarga pendeta Kumayas Rp100.000. Mengucap syukur atas hari ulang tahun yang ke-20 dari Nona Marcela Ponto untuk keluarga pendeta Kumayas. Syukur HUT ke-9 dari Adi NS Rp100.000 untuk diakonia. Syukur dari pemuda NN untuk topangan keluarga pendeta Kumayas Rp100.000. Dari NN topangan untuk ibu janda mempermintasipasi Rp100.000, ibu janda Kalumatalubi Rp100.000, saudara Jerry Lintong Rp100.000. Dan sampul syukur HUT Gemigon ke-70, keluarga Semangkut Lengkong kolom 10 Rp50.000, keluarga Rompas Tua kolom 8 Rp50.000, keluarga Rompas Lendong kolom 8 Rp50.000, keluarga Rompas Hamid kolom 6 Rp50.000, keluarga Rompas Sundungan kolom 6 Rp50.000, keluarga Lintong Sepang kolom 4 Rp100.000, keluarga Kasinang Lendo kolom 8 Rp50.000, keluarga Serungan kolom 4 Rp50.000, keluarga Rompas Mokoginta Freddy kolom 2 Rp50.000, keluarga Lengkong Payo kolom 10 Rp100.000,
Wellington Christine Tony kolom 10 150.000. Dan saat ini atas nama keluarga pendeta di Kumayas menyampaikan terima kasih buat keluarga Luma Lenteng yang telah membagi berkat dengan keluarga pendeta. Kita percaya Tuhan yang adalah sumber segala berkat akan memberkati kehidupan keluarga Luma Lenteng karena telah membagi berkat dengan keluarga pendeta. Sekali lagi, atas nama keluarga pendeta menyampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Dan saat ini kita akan mendengarkan penyampaian dari Ketua Badan Pertemuan. Terima kasih, Shalom. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, orang masih dalam rangka ada mengikuti protokol kesehatan. Jadi suasananya seperti ini. Dan sebagai pelapis program juga memang orang mau, karena di bagian sebelah ini kan agak sulit jaga apa itu, so ada karena itu jangan heran kalau ada perapatan di depan ini, karena supaya juga kami boleh dapat dari wali kalau jadi terus persiapan kalau yang banyak jemaat ya sampai menggunakan ini untuk mau berjaga bersama. Memang kalau tidak tahu kapan, tapi orang beribadah di gereja itu tergantung situasi setempat lokal. Kalau tiba-tiba umpamanya di jamaah kita ada, kalau ada yang umpamanya pernah harapkan bersama, tiba-tiba ada yang dalam pengawasan atau yang positif, pasti akan berubah. Atau mungkin sekitar-sekitar kita, desa sebelah, karena kami selalu berkoordinasi dengan tugas-tugas yang ada di Kecamatan Melayu Barat untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ibadah di gereja. Itu tergantung situasi kondisi di tempat kita. Berapa tempat di total dengan ibadah gereja, tapi dengan protokol seperti ini. Jadi diminta orang yang nggak usah terlalu terlena dengan pikir karena orang kuat zona hijau, sehingga akhirnya orang soalnya kan berhati-hati. Apalagi kalau cuma orang mentoran kan sudah, tapi kalau ada yang dari luar, dari kota semua, itu jadi tantangan sendiri pada kita. Karena itu tetap kami meminta supaya orang jangan akhirnya orang terlena dan akhirnya soalnya tak kuat, soalnya ada penyebaran. Nah ingat, WHO menyatakan ini soalnya bulan-bulan paling aktif di penyebaran, semakin cepat. 2 minggu di Indonesia, memang salah di atas sehari. Nah di Sulawesi Utara cuma memang dia zona merahnya Manado, cuma Manado Sulawesi Selatan cuma di kota Manado. DP sisa di kabupaten kota lain. Nah, orang di Pol TV ini dapat informasi ada yang itu cuma ya. Karena itu orang di sini pernah berjaga, orang tak bisa artinya air prosesnya tak berjaga diri. Nah, karena itu di balai ibadah kolom, jadi majelis jemaat yang atur. Kalau memang masih itu boleh dengan berbagai bentuk, mau siaran langsung, mau pengeras suara, ketua, itu diserahkan ke kolom. Kalau memang orang belum dapat menjaga ini, jaga jarak atau juga protokol yang ada, orang sebaiknya aturlah di konsen di kolom yang Pak. Kemudian untuk memang di surat dari Menteri Agama dan juga dari apa itu soal anak-anak dan lansia. Jadi kami memang itu himbauan. Jadi kalau memang juga kalau memang sehat, tapi semua mau anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, kalau sedang kurang sehat,
sebaiknya tidak bergereja, karena itu kami juga ada siaran langsung. Yang tidak dapat bergereja boleh menghubungi melalui siaran langsung. Jadi siapa saja yang merasa tidak sehat sebaiknya beribadah di rumah, tidak bergabung, supaya artinya karena lebih cepat dia kalau ada itu ya. Jadi itu yang orang menjaga dengan protokol yang ada. Kami upayakan memang di posisi begini. Yang kedua, Bapak Ibu, ini orang minggu depan orang semua hari ulang tahun pemilu yang ke-70 tahun bersinode dan hari perkabaran Injil yang ke-116. Rencana memang ini besar-besaran, cuma karena pandemi jadi seperti tahun-tahun yang lalu. Walaupun mungkin juga dengan cara yang berbeda. Karena itu orang akan hari ini cuma buka, sebelum berkat nanti akan ada pembukaan dan akan diatur oleh majelis di kolom untuk ibadah pekan syukur dalam rangka ulang tahun pemilu yang ke-70 dan perkabaran Injil yang ke-116 tahun di Tanah Kota Pulang ini. Kita sebagai gereja tersyukuri ini dan nantilah diatur oleh majelis yang di kolom kita masing-masing. Masih dalam suasana pandemi ada juga agenda besar. Orang semua penataan kolom dan pemilihan majelis jemaat. Jadi bulan Agustus yang pasti semua akan ditata kolom. Bulan Juli akhir dan awal Agustus semua penataan kolom. Jadi mana yang suara di sana dan pemilihan keluarga nanti akan disesuaikan dengan tempat domisili dan ketika penataan itu maka pemilihan berdasarkan penataan itu nanti ada panitia dan nanti akan diputuskan oleh majelis jemaat. Bulan September pertengahan pemilihan serentak pemilihan majelis jemaat di semua di 186 jemaat di Bible di 22 wilayah orang serentak pemilihan majelis jemaat tanggal 11 September semua pemilihan majelis jemaat. Oktober pasti sudah majelis jemaat yang baru sudah dilantik sampai di wilayah itu November sudah selesai pelantikan barang wilayah komisi-komisi yang di wilayah orang Solo usahakan November sudah selesai karena Desember semua ada wilayah. Jadi itu agenda yang orang itu karena itu tetap orang berjaga sehat dan orang akan mempersiapkan diri untuk pekan syukur hari ulang tahun pemilu PI 116 dan mempersiapkan penataan dan penataan kolom dan pemilihan majelis jemaat. Itu agenda yang besar yang akan dilakukan di tahun ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Shalom. Jemaat undang sebagai nyanyian itu kita menyanyi dari NKPI nomor 241. Ya Allah yang kekal, Allah yang kami sembah di siang dan malam. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau selalu setia menjaga dan melindungi kami.
kekal yang ada di dalam surga. Kami berdoa untuk pelaksanaan pekan keluarga pada besok hari, untuk memperingati Gebiben Bersihode yang ke-70. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan hikmat akal budi dari Tuhan, agar senantiasa pekan keluarga itu hanya berjalan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdiri, kita menerima berkat. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kami sekalian. Sudah selesai. Selamat hari ini. Menghitung perkembangan teori kolom